Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berlima adalah peserta CPNS Kabupaten Sumbawa tahun 2021, angkatan 49 kelompok 1. Adapun materi mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dapat disajikan dalam bentuk peta konsep atau mind mapping seperti berikut ini. Selanjutnya, bagian-bagian tersebut akan dipaparkan secara singkat oleh setiap anggota kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumiati. Di sini saya berperan sebagai anggota kelompok 1. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang definisi wawasan kebangsaan dan definisi bela negara. Mengapa wawasan kebangsaan harus dipelajari? Karena wawasan kebangsaan menjadi salah satu pilar penting keberhasilan masyarakat sebagai bangsa dalam mencapai tujuan bersama. Sebagai masyarakat, sebaiknya jangan hanya numpang hidup di negara ini, melainkan juga harus ikut serta dalam merawat dan menjaga keutuhan bangsa. Definisi wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Kusna. Di sini, saya berperan sebagai anggota kelompok 1. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, akan saya bahas sejarah berdirinya organisasi Budi Utomo. Tahukah kalian, istilah Indonesia pertama kali digunakan oleh organisasi pergerakan nasional yang menamai diri dengan Perhimpunan Indonesia atau disingkat dengan PI. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. PI diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan RN Notosuroto pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Nah, organisasi Budi Utomo itu sendiri berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Pada tanggal 30 April 1926, di Jakarta diselenggarakan Kongres Pemuda I yang dihadiri oleh wakil organisasi pemuda seluruh Indonesia. Dan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda II dilaksanakan. Yang kedua yang akan saya bahas yaitu tentang terbentuknya BPUPKI dan PPKI. Menjelang kekalahannya di akhir Perang Pasifik, tentara pendudukan Jepang berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk Dokuritsu Dionbi Tyosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat dengan BPPKI. Berawal dari pemberian janji kemerdekaan oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, BPUPKI terbentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Adapun tugas BPUPKI yaitu 1. Rumusan dasar negara, 2. Rencana Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya. Kemudian, sebagai gantinya, dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan pergantian kekuasaan dari Jepang ke bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jintan Fatmasari. Saya berperan sebagai anggota kelompok 1. Di video ini saya akan membahas tentang 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. 4 pilar merupakan soko guru atau tiang penyangga yang kokoh.
menjadikan seluruh rakyat Indonesia merasa aman, nyaman, sejahtera, tentram, dan terhindar dari berbagai jenis gangguan. 4 pilar kebangsaan Indonesia adalah sebagai berikut. Pancasila. Pancasila ini merupakan landasan atau pilar pertama yang menyokong kekokohan yang dimiliki bangsa Indonesia. 5 sila yang terdapat dalam Pancasila merupakan wujud dari sistem kepercayaan yang dimiliki Indonesia. Indonesia merupakan negara yang menjemuk dengan keanekaragaman yang dimilikinya. Oleh karena itu, sistem kepercayaan yang dimiliki diharapkan mampu mengakomodir atau menjembatani seluruh keberagaman tersebut. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 atau yang disingkat dengan UUD 1945 menjadi pilar kedua yang menyangga kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan keseluruhan naskah yang terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Sebagai hukum dasar tertulis, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan paling tinggi dalam tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Yang ketiga adalah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masing-masing negara di dunia memiliki bentuk negaranya sendiri. Bentuk negara yang dimiliki Indonesia adalah Negara Kesatuan, yaitu NKRI. Sebelumnya, para pendiri bangsa memiliki banyak pertimbangan untuk menjadikan NKRI sebagai bentuk negara Indonesia. Dan itu sudah pasti. Pertimbangan utamanya adalah karena strategi divide et impera yang dimiliki Belanda mampu membuat mereka bertahan selama 350 tahun menjajah Indonesia. Pertimbangan para pendiri bangsa terbukti mampu membuat Indonesia lebih kokoh dan tidak mudah terpecah belah. Setelah berbentuk negara kesatuan, taktik pecah belah Belanda dapat dipatahkan dengan mudah. Yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Semboyan ini merupakan semboyan negara Indonesia yang pertama kali dicetuskan oleh Empu Tengtular. Tujuan dari dibuatnya semboyan ini adalah untuk mencegah perpecahan di kalangan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Librianti Maulidiantina. Di sini saya perannya sebagai anggota kelompok. Dan yang akan saya bahas kali ini adalah mengenai bagian-bagian dari identitas negara. Ada 4 hal yang merupakan bagian dari identitas negara, yaitu bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Yang pertama, bendera. Bendera NKRI yang disebut sebagai bendera negara adalah sang merah putih. Ini juga tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1. Yang kedua, bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa resmi negara sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Bersumber dari bahasa dalam Ikrar Sumpah Pemuda sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Yang ketiga, lambang NKRI yakni Garuda Pancasila. Terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 46. Adapun bagian dari Garuda Pancasila memiliki makna yang seperti bisa dilihat pada gambar. Lupa pula semboyan yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda tetap satu jua. Yang terakhir adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman
yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 58 Ayat 1. Apa yang terlintas di pikiran kalian tentang bela negara? Apa kita harus mengangkat senjata dan berperang? Tentu tidak ya teman-teman. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Adapun tujuan bela negara yaitu 1. Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. 2. Melestarikan budaya. 3. Menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dan yang kelima, menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikram Mubarak. Saya adalah ketua kelompok. Pada video kali ini saya akan membahas tentang nilai dasar bela negara dan implementasi bela negara bagi ASN. Dasar Hukum Bela Negara. Di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 27 ayat 3 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Terdapat 5 nilai-nilai dasar bela negara yang wajib dipegang teguh oleh setiap warga negara. Yang pertama adalah kecintaan kepada tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga adalah yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban demi bangsa dan negara. Dan yang kelima adalah memiliki kemampuan awal bela negara yang baik. Cinta tanah air memiliki beberapa indikator. Di antaranya adalah bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Sebagai contoh, kita sebagai warga negara harus mengutamakan produk-produk di dalam negeri, misalnya menggunakan batik. Mengutamakan produk Indonesia bukan berarti kita anti dengan produk asing. Apabila bangsa kita sendiri belum mampu memproduksi barang dengan kualitas yang baik, maka kita sebagai warga negara juga tidak dilarang untuk membeli produk dari luar negeri. Menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya merupakan wujud cinta tanah air. Melestarikan budaya daerah serta mempromosikan pariwisata Indonesia merupakan wujud dari rasa cinta tanah air. Berikut ini adalah beberapa indikator kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang pertama, ikut serta dalam pemilihan umum. Dalam rangka mensukseskan pemilihan umum dan menegakkan keadilan pemilu, saya mendaftarkan diri sebagai panitia pengawas pemilu kecamatan. Untuk meningkatkan pengalaman serta kapasitas saya dalam berorganisasi, saya terlibat aktif dalam kegiatan Karang Taruna dan kegiatan PGRI kecamatan. Ini adalah bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara yang saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai ASN. Sebagai ASN, saya juga berusaha untuk tidak terlibat dalam politik praktis karena ini dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Kesetiaan kita kepada Pancasila sebagai ideologi negara bisa diwujudkan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa indikator nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang pertama adalah bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa. Misalnya dengan menyumbangkan ide-ide kreatif dan inovatif dalam bidang pekerjaan masing-masing. Membantu teman, kerabat, dan tetangga yang sedang kesulitan adalah bentuk dari sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara. Untuk mengimplementasikan kemampuan awal bela negara, maka warga negara harus senantiasa menjaga kesehatannya, misalnya dengan gemar berolahraga.